Momen AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok sempat joget, satbor, sebelum tembak rekannya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil dan tembaki rumah Kapolres Solok Selatan, viral di media sosial. Diketahui, AKP Rianto Ulil Ansar tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Peristiwa ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Adapun sebelum polisi tembak polisi dan 7 kali tembaki rumah dinas Kapolres, AKP Dadang Iskandar sempat joget satbor. Jejak digital AKP Dadang Iskandar itu kini menjadi viral di media sosial. Dadang bahkan sempat disebut mengalami gangguan mental. Lantas, benarkah Dadang alami gangguan mental? Dugaan tersebut merujuk pada perlakuan polisi yang tidak memborgol tangan AKP Dadang Iskandar saat menyerahkan diri. Saat menyerahkan diri bahkan Dadang sempat mengamuk. Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan mengatakan tidak memborgol karena AKP Dadang Iskandar mengalami gangguan mental. Sopir truk yang disebut sebagai pemicu konflik antara AKP Dadang Iskandar dan AKP Rianto Ulil Ansar akhirnya ditangkap. Tragedi penembakan terjadi usai penangkapan pelaku tambang ilegal di Solok Selatan, Sumatera Barat. AKP Dadang Iskandar menembak mati rekannya di parkiran Polres Solok Selatan pada Jumat 22 November 2024 dini hari. Hal itu diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan. Andri menyebut sopir truk tambang ilegal yang diamankan dalam operasi penegakan hukum diduga memiliki hubungan dengan tersangka. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan mengatakan keberadaan sopir truk tambang galian C masih berada di Polres Solok Selatan. Dan kecewa. Kami semua sedih karena kehilangan harapan kami. Ibu AKP Rianto Ulil Ansar, Kristiana Yun Abu Bakar menangis histeris saat peti jenazah putranya dikebumikan. Diketahui AKP Ulil tewas setelah ditembak rekan sesama polisi dan dimakamkan di pemakaman Siri Napese, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 24 November 2024. Pantauan Tribun Timur di lokasi pemakaman AKP Ulil dilakukan secara kedinasan anggota Polri. Proses pemakaman diawali dengan ibadah pelepasan jenazah. Kemudian proses pemakaman secara kepolisian dipimpin Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan Wibisono. Pemakaman ini juga dihadiri paman almarhum, Brigjen Elpis Rudi, serta sejumlah pejabat TNI dan Polri. Tewasnya AKP Ulil yang dibunuh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, membawa duka mendalam bagi keluarga. Disebutkan AKP Ulil sempat curhat kepada ibunya tentang keinginannya mundur dari kepolisian sekitar 3 Polda Sumatera Barat langsung menutup tambang galian C ilegal yang diduga jadi pemicu insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan. Sosok terduga pemilik tambang galian tersebut hingga saat ini juga masih diperiksa polisi. Informasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan di Mapolda Sumbar pada Senin 25 November 2024. Ia mengatakan sampai saat ini keterkaitan tambang tersebut masih didalami. Menurutnya, perkembangan belum bisa disampaikan untuk menghindari yang bersangkutan melarikan diri.
Diketahui kasus ini adalah penembakan tragis yang terjadi di Polres Solok Selatan pada Jumat 22 November 2024. Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar sebagai tersangka diketahui tidak senang terhadap Kasat Reskrim Polres AKP Rianto Ulil Ansar. Pasalnya korban menangkap rekan AKP Dadang yang terkait dengan tambang ilegal galian C. Berikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta kepada korban, kepada Kasat Reskrim. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB Anumerta kepada Ajun Komisaris Polisi atau AKP Ulil Rianto Ansari. Diketahui AKP Ulil gugur saat bertugas karena insiden penembakan pada Jumat 22 November 2024 di Solok Selatan, Sumatera Barat. Ia ditembak oleh rekannya sendiri, AKP Dadang Iskandar. Sebagai informasi, KPLB Anumerta adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang gugur dalam menjalankan tugas. Penghargaan ini telah diberikan untuk AKP Ulil di hari yang sama dengan insiden. Informasi itu disampaikan oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo pada Sabtu 23 November. Dengan penghargaan itu, pangkat AKP Ulil Rianto naik satu tingkat menjadi Komisaris Polisi atau Kompol Anumerta. Pangkat tersebut adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri atas prestasi luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Berikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta kepada korban, kepada Kasat Reskrim almarhum AKP Ulil Ansar. Saat ini almarhum mendapat pangkat tituler, anumerta, pangkat anumerta, Kompol Anumerta. Dengan penghargaan, kemudian dengan gaji pensiun menyesuaikan dengan pangkat anumerta tersebut. Itu yang sudah diberikan oleh Bapak Kapolri, penghargaan kepada korban Kompol Anumerta Ulil Ansar. Itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Silakan kalau rekan-rekan ada yang mau bertanya. Sosok AKP Dadang Iskandar terkenal sebagai sosok penghibur di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat. Hal itu diungkap oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November 2024. Suharyono menyebut AKP Dadang sering dilibatkan sebagai penghibur dalam acara-acara yang ada di Polres Solok Selatan. Oleh karena itu, Suharyono mengatakan tak mudah melakukan justifikasi terhadap motif AKP Dadang Iskandar. Tak hanya menembak mati rekannya, AKP Rianto Ulil Ansar, AKP Dadang Iskandar juga menempaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Saat disinggung terkait AKP Dadang menjadi backingan tambang galian C, Suharyono menyebut pihaknya lebih dulu fokus kepada peristiwa pembunuhan. Penembakan itu terjadi di parkiran Mapolres Solok Selatan pada Jumat 22 November 2024. Akibat tindakannya, kini AKP Dadang terancam hukuman mati. Di Reskrimum Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan penyidik menjerat AKP Dadang dengan pasal berlapis.